Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi informasi atau tips untuk teman-teman yang saat ini sedang di bangku kuliah gitu ya, di bangku kuliah. Nah, tipsnya adalah bagaimana bisa menembus dunia kerja atau bisa menghasilkan uang di masa kuliah sekalipun gitu ya. Jadi mungkin pengalaman yang akan saya sampaikan ini agak subjektif, tetapi paling tidak ini bisa dijadikan referensi atau pertimbangan atau bahan perbandingan ya, harusnya seperti apa. Oh ya teman-teman, saat ini saya berada di tempat usaha saya. Ini penggilingan jungle jagung, kemudian di luar sana dan di sebelah sana kita tanami jahe merah organik ya. Nah tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan, tetapi berbagi pengalaman bagaimana pas di dunia kuliah, di bangku kuliah itu bisa menghasilkan uang tanpa terlalu membebani orang tua gitu ya. Nah oke, sebelum saya berbagi informasinya, Anda yang belum subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi dari update terbaru di channel Cak Motivator ini ya. Oke, kita mulai. Jadi saya harap nanti teman-teman bisa mengambil ini ya, pelajaran dari pengalaman ini. Bagaimana menghasilkan uang di masa kuliah gitu ya. Nah, saya flashback atau balik dulu di tahun 1993-1994. Waktu itu saya masuk kuliah di salah satu universitas di Malang ya. Nah, semester 1, 2, 3, 4 ya, selama 2 tahun itu nggak ada masalah, landai-landai saja. Nah kemudian menginjak semester 5, ini ada teman saya yang bilang begini, nggak pengen punya pacar tak? Agak naif sebetulnya ya, nggak pengen punya pacar ya gitu ya. Pertanyaan ini agak sedikit mengganggu pikiran saya karena ya siapa yang nggak pengen punya temen cewek gitu ya. Tetapi saya berpikir kalau saya punya temen cewek nanti kan saya harus tambah biaya gitu ya. Karena kalau sudah punya pacar itu kan ada biaya pacaran, biaya apel gitu ya, biaya makan malam. Ya itu semua butuh biaya. Nah, sementara uang yang saya dapatkan dari orang tua saya waktu itu ya cukup untuk makan sendiri ya, bukan makan berdua, makan sendiri 1 bulan plus uang kos gitu ya. Nah kalau kemudian saya pacaran kan repot, uang dana pacarannya dari mana kan gitu ya. Tapi pingin sebetulnya gitu. Nah kemudian berpikir muncul satu ide, kalau begini saya harus bekerja, saya harus bisa menghasilkan uang sendiri. Kan malu ya, orang tua kita sudah repot-repot, susah, payah membiayai kuliah kita, membeli buku-buku kita, dan segala macamnya. Masa ya harus dibebani biaya anak muda semacam itu punya pacar, kan nggak etis, nggak elok gitu ya. Nah muncullah kemudian saya harus dapat uang, apapun caranya, yang penting halal gitu ya. Sehingga berpikir, akhirnya pertama saya kerja di ini pencucian bis. Jadi bis antar kota, antar provinsi itu di Malang kan banyak ya. Nah sehingga saya bekerja di situ. Lumayan, satu bis dikeroyok bertiga gitu, per orangnya dapat Rp5.000. Tapi kan nggak tentu ya. Tapi ya lumayan lah, bisa untuk makan gitu. Karena makan zaman itu di Malang harganya cuman yang paling murah ya. Yang paling murah waktu itu Rp500 lah, tahun 93 sampai 95. Rp500 sudah dapat makan. Tapi ya makan di pinggir jalan gitu kan. Kalau untuk pacaran ya nggak pantas gitu ya, malu sama pacarnya makan di situ gitu. Tapi untuk cowok udah bagus itu yang paling murah yang saya dapat di Malang waktu itu. Nah teman-teman, akhirnya saya terus berpikir, ini bekerja apa lagi ya. Ya lumayan sih bekerja di pencucian bis, tapi kan nggak bisa masa lama-lama kerja di situ gitu kan, nggak tentu juga. Nah muncul satu ide. Waktu itu ada salah satu radio di Malang buka lowongan penyiar. Langsung saya nangkep, wah ini cocok ini. Jadi penyiar radio itu kan kerjanya nggak full 8 jam sehari ya. Jadi enak ini, kayaknya bayarannya juga besar gitu ya. Nah
melamarlah saya ke radio itu. Kemudian alhasil saya berhasil mengalahkan sekitar 150 orang. Jadi waktu itu yang daftar ke radio itu untuk penyiar radio jumlahnya 150 orang dan diambil 4 orang waktu itu ya. Kemudian sudahlah kita training di situ ya selama 3 bulan. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman, kenapa saya sangat pede sekali melamar di radio sebagai penyiar radio? Karena waktu itu sejak kecil saya memang suka ilmu public speaking, ilmu berbicara di depan umum gitu ya. Sehingga mulai SMP itu saya sudah berani berpidato di depan kelas gitu ya. Menyampaikan materi tentang Pancasila, tentang sejarah gitu. Saya sudah terbiasa. Dan menurut teman-teman sekelas menurut teman-teman sekelas bagus gitu ya. Cara bicaranya juga bagus. Dan bukan hanya teman-teman, tetapi guru sejarah dan guru Pancasila saya mengapresiasi itu. Sehingga kalau ada lomba apa gitu saya ditunjuk untuk berbicara di depan umum gitu ya. Nah, di kegiatan kepemudaan di Karang Taruna saya juga aktif berbicara di depan umum gitu ya. Sehingga saya berani untuk melamar radio itu dan ternyata benar tebakan saya. Jadi saya diterima di situ bersama 4 orang lainnya. Nah, waktu itu uang trainingnya, uang pelatihannya ya 1 bulan itu Rp60.000. 1 bulan Rp60.000. Ya cukup lah untuk mundar-mandir dari kos-kosan saya dekat kampus ke tempat radio itu ya. Tepatnya di Jalan Dr. Cipto 16 Malang. Nah, saya jadi training di situ selama 3 bulan gitu ya. Selama 3 bulan ya gimana, tiba-tiba selama 3 bulan saya pikir saya itu sudah bagus berbicara gitu ya, karena kan sudah teruji sudah teruji di beberapa tempat, tetapi berdasarkan ilmu kepenyiaran ternyata itu masih jelek gitu ya. Nah kan bingung lagi, wah ini jadi diterima apa enggak gitu ya, padahal sudah berharap nanti kita dapat dapat gajian gitu kan setelah training 3 bulan itu. Nah teman-teman, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kalau kita masih kuliah memang cari pekerjaan yang agak longgar atau jadwal kuliahnya yang diatur gitu ya. Sebagai satu contoh begini, kenapa saya memilih pekerjaan ini? Karena penyiar radio itu tidak semuanya full time, ada yang part time gitu ya, ada yang full time memang. Nah, sementara kuliah saya di semester 5 sudah mulai berkurang, sudah mulai tinggal sedikit gitu ya. Kenapa bisa tinggal sedikit? Karena kan sistemnya sistem SKS ya. Jadi sistem kredit semester, bukan sistem kebut semalam, tapi sistem kredit semester. Jadi semester 1 saya punya nilai bagus dan diusahakan memang bagus. Kemudian semester 2 bisa mengambil begitu banyak secara maksimal mata kuliah. Semester 3 juga, 4 juga, sehingga 5 sudah longgar. Nah, begitu longgar saya punya waktu untuk mencari duit gitu ya. Tapi sebetulnya semester 1, 2, 3 juga bisa. Cuman pikiran saya sudah terkontaminasi untuk cari duit itu di semester 5 gitu ya. Nah, oke lah, kembali ke ke training tadi. Jadi trainingnya itu 3 bulan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, kalau training itu ada senam vokal, ada 15 jurus ya. Ini sudah saya bikin videonya. Kalau Anda ingin tahu bagaimana 15 jurus senam vokal itu, ada di video saya yang lainnya tentang public speaking ya. Kemudian juga diajari bagaimana cara membuat berita dari media cetak maupun media elektronik ya. Karena teks berita yang ada di media cetak, media elektronik untuk dibaca dengan teks untuk diucapkan, diperdengarkan di radio itu berbeda. Sehingga di situ juga dilakukan pelatihan. Jadi ada pelatihan vokal, ada pelatihan bikin berita, ada pelatihan membaca berita, ada pelatihan untuk siaran gitu ya. Nah, ada pelatihan-pelatihan banyak sekali, sehingga di situ diberikan pelatihan selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu ternyata instruktur bilang bahwa nanti akan diambil 2. Wah, gila ini. Diambil 2, kenapa tidak dari awal gitu ya? Artinya kita berempat itu kan nanti hanya sisa 2. Saya mikir-mikir, wah ini kalau nggak masuk gimana gitu ya. Nah,
Akhirnya saya kembali memacu diri saya untuk menjadi yang terbaik gitu ya, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Jadi latihannya begini teman-teman, 1 minggu gitu ya, 1 minggu itu ini dibuat latihan terus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu latihan senam, latihan baca berita, latihan bikin berita. Nah hari Jumat pagi sampai sore itu kita membuat rekaman bagaimana kita seakan-akan sudah jadi siaran on air gitu ya. Jadi selama 1 jam kita rekaman, bukan on air tapi rekaman, mulai membuka siaran, kemudian mengisi siaran selama 1 jam itu, mengkombinasikan iklan, semuanya dilatih di situ ya. Nah setelah jadi, Sabtunya dievaluasi oleh instruktur. Instrukturnya ada 3, ada instruktur vokal, ada instruktur siaran, ada instruktur baca dan tulis berita gitu ya. Nah nanti dievaluasi oleh 3 orang ini. Nah nanti akan diperingkat 4 orang itu siapa yang terjelek. Siapa yang terjelek, tapi juga tentu saja ada yang terbaik gitu ya. Nah berjalanlah waktu, kemudian setelah 3 bulan selesai, dinyatakan keempat-empatnya tidak lulus. Keempat-empatnya tidak lulus. Nah, bingung kan, lu gimana ini, lanjut apa enggak kan gitu. Akhirnya pihak radio atau perusahaan menyatakan memang belum lulus, tetapi diberi kesempatan 3 bulan lagi. Nah lo, 3 bulan lagi kita harus status training, gajinya cuma Rp60.000, ya cukup lah untuk mondar mandir gitu ya. Nah 6 bulan kita training lagi, dan akhirnya bulan keempat gitu sudah mulai kita masuk ruang siaran gitu ya. Ruang siaran ikut jadi co-penyiar gitu ya, entah ngoperatorin, entah apa gitu ya, kita ikut di situ. Nah bulan kelima sudah mulai masuk siaran, tapi malam hari. Tidak ditaruh di pagi hari, malam hari dulu gitu ya, atau Sabtu malam Minggu ya, biasa kan orang baru ditaruh di tempat yang agak susah gitu ya. Nah singkat cerita jadilah penyiar setelah 6 bulan selesai. Bukan diambil 2, tetapi keempat-empatnya diambil, karena ternyata perusahaan radio ini membuka radio baru di kota lain, sehingga teman-teman yang baru ini ditempatkan di Malang situ, kemudian yang lama ditempatkan di perusahaan yang baru itu untuk jadi pimpinan di sana gitu ya. Kita akhirnya keempat-empatnya siaran di situ. Nah teman-teman, ini yang menarik ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini dengan cerita itu bahwa ketika Anda kuliah itu bukan hal yang mustahil kalau Anda bisa menghasilkan uang gitu ya. Anda yang masih remaja, masih kuliah, di bangku kuliah gitu. Kuliah kan tidak full ya. Kadang jamnya tinggal berapa jam. Nah, ada waktu-waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk untuk mencari duit gitu ya. Nah tapi tentu saja harus cari yang part time, jangan full time. Kalau full time nanti susah gitu ya. Jadi ceritanya begini, ketika saya sudah mulai diterima jadi penyiar, kuliah saya kan tinggal sedikit. Kebetulan kampus saya itu ada kuliah di pagi hari, ada kuliah di sore hari. Kalau pagi hari itu jam 7 ya, jam 7 sudah mulai sampai nanti jam 3 atau jam 2 gitu ya. Ada mata pelajaran di situ sampai jam 3, jam 4 atau jam 2. Nah malamnya dimulai jam 3 sampai jam 9. Nah waktu itu karena saya kebagian atau ditunjuk untuk bersiaran di pagi hari sampai sore, maka saya ambil kuliah di malam hari. Capek memang, capek gitu ya, karena pagi harus ke kantor untuk siaran, dan ternyata radio saya itu memberlakukan 8 jam kerja. Padahal awalnya saya berharap part time, tetapi ternyata waktu itu radio saya sudah memberlakukan full time, sehingga 8 jam kerja. Gajiannya ya dihitung 8 jam kerja ya, bukan gajian part time. Nah masalahnya kuliah saya, akhirnya saya pindah kuliah saya ke malam hari. Nah ini hanya sebagai satu contoh saja bahwa bisa dimanfaatkan seperti itu. Kuliah juga mendapatkan uang gitu ya. Nah berjalan waktu, jadi pacaran enggak? Ya jadilah, wong duitnya sudah ada gitu ya. Jadi waktu itu gaji saya tahun 95-96 250.000. Sudah bagus di daerah Malang waktu itu ya. Sudah bagus di daerah Malang waktu itu segitu.
bisa makan-makan, bisa pacaran. Ya kan nggak minta orang tua kan nggak apa-apa gitu ya. Bisa nraktir teman-teman gitu ya kalau ada acara tertentu. Ya karena sebetulnya biaya hidup waktu itu paling 100.000 untuk satu orang di Malang gitu ya. Tapi nggak lama itu bisa bertahan karena pada tahun 98 ada krisis moneter, rupiah jatuh di mata uang dolar Amerika Serikat dari 2.000 sampai menyentuh 12.000 ya. Nah sehingga gaji saya yang 250.000 yang saya waktu itu bisa hidup senang-senang mewah lah untuk seorang mahasiswa gitu ya, nggak sampai beberapa ya paling 95 ya 97 ya 97 98 ya 2 tahun lah 2 tahun saya bisa menikmati itu. Tapi setelah itu nggak bisa karena begitu krisis moneter uang itu nggak ada gunanya, bukan nggak ada gunanya, nilainya itu udah sedikit, hanya segitu nilainya gitu ya, nilainya ya karena beras yang biasanya eh, 350 per kilogramnya atau 600 naik jadi sampai 900 kemudian menyentuh angka 1.000 gitu ya. Nah sehingga ya sudah nggak bisa gitu ya. Nah karena waktu itu kuliah saya sudah hampir selesai gitu ya, saya pertahankan dulu baru kemudian saya mencari cara lain. Nah akhirnya karena kondisinya seperti itu pada tahun 99 saya main ke Korea selama 2 tahun di Korea Selatan ya. Nah menarik juga pengalaman saya di Korea Selatan, nanti akan saya bagikan. Nah yang ingin saya sampaikan di sini dulu teman-teman bahwa teman-teman yang masih kuliah, masih di bangku kuliah atau di bangku SMK ya, nggak usah terlalu ini apa, ayo mulai kita lebih dewasa berpikir gitu ya. Kasihan orang tua kita yang sudah membiayai kita, karena tidak semua orang tua itu berlebih untuk membiayai sekolah anak-anaknya ya. Jadi ayolah kita membantu mereka, berbakti sama orang tua, sungkan sama orang tua gitu ya. Eh, Teman-teman saya pun mungkin tidak sebagus saya ketika saya bekerja di bidang kepenyiaran di radio gitu ya. Tetapi ada teman-teman saya yang tetap memaksakan diri mencari duit. Caranya gimana? Nah, ini caranya. Ada teman mahasiswa dari kampus sebelah gitu ya. Ini tidak punya keterampilan yang bisa diandalkan waktu itu ya, seperti saya bisa berbicara di depan umum, berani berbicara di depan umum. Jadi akhirnya apa? Menjualkan produk onde-onde, kue-kue itu ya, ada onde-onde, ada kokam. Ini apa? Anda tahu kokam ya? Mungkin ada yang tahu. Nah, ada kokam, ada jemblem, segala macamnya kue gorengan itu dimasukkan ke keranjang gitu ya, di keranjang kanan kiri itu dia dipegang sama tangan kanan kiri gitu. Nah hebat kuat loh dia kanan kiri, saya tidak kuat itu, kanan kiri keranjang gitu, kemudian keliling dia di tempat kos-kosan itu, kue-kue gitu ya, kue-kue itu laku. Dan lebih gilanya teman-teman, dia ini anak kuliah di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas di Malang. Tapi kalau kalau pas dak kuliah, kalau pas dak kuliah pagi betul gitu ya, dia nyangklong kanan kiri gini, kemudian keliling kue 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 loh, laku dan dapat duit juga gitu loh. Nah artinya apa? Cari duit pada waktu kuliah itu bisa dan sangat bisa gitu, meskipun tidak akan mengganggu kuliah kita. Ya kalau terganggu mungkin capek gitu ya, tetapi pada prinsipnya tidak terganggu. Hanya sekali lagi harus bisa-bisa membagi waktu gitu ya. Fisiknya harus dipersiapkan supaya siap dan benar-benar fit gitu ya. Nah itu yang bisa dilakukan. Kemudian ada lagi teman-teman, teman saya badannya tinggi besar gini ya, saya sudah kerja di radio, jadi teman saya itu badannya tinggi besar, kemudian ikut menwa resimen mahasiswa ini. Tetapi dia kalau malam hari bekerja di pabrik tahu di kota Malang, di Dinoyo gitu ya. Jadi kuliahnya kan dia kuliah pagi ya, masuk pagi, beda fakultas dengan saya, dia fakultas agama gitu ya. Nah saya di fakultas ekonomi, dia fakultas agama. Kalau malam hari mungkin habis maghrib atau habis sisa gitu, dia berangkat ke pabrik tahunya, bikin tahu sampai pagi hari kan. Nah pagi hari itu yang tahunya kan dikirim pakai pickup. Nah dia ngambil waktu di malam hari untuk bekerja di pabrik tahu. Bayangin coba, kerja malam di pabrik tahu, paginya kuliah.
pabrik tahu loh, bukan keren gitu ya. Tetapi ya bangga dia, kok dapat duit gitu ya, punya duit gitu. Nah itu beberapa hal yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Bagaimanapun juga bisa menghasilkan uang pada waktu Anda masih kuliah ataupun pada waktu Anda masih SMK. Tetapi ingat, pelajaran atau sekolah, kuliah tetap yang utama sebagai bahan pertimbangan. Kemudian mencari duit mengikuti kepentingan sekolah dan waktu sekolah itu seperti apa, waktu kuliah itu bagaimana. Mengikuti saja, cari pekerjaan, cari sesuatu yang bisa mengikuti kegiatan, aktivitas belajar Anda. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Episode berikutnya saya akan berbagi informasi bagaimana bekerja di radio sebagai seorang jurnalis itu. Tentu dengan cara cerita yang menarik juga. Oke, terima kasih. Salam dan sukses selalu untuk Anda.